Lo sadar nggak? Kenapa logo Yamaha itu bentuknya 3 garpu tala yang saling menyilang? Ya karena sejatinya Yamaha adalah perusahaan pembuat alat musik. Dan filosofi musik ini benar-benar mereka bawa ke lintasan balap paling ekstrim di bumi, MotoGP. Di saat pabrikan lain ngebangun mesin dengan filosofi tenaga buas dan top speed yang nyobek udara, Yamaha selalu mendesain motor mereka layaknya sebuah alat musik, butuh ritme, harmoni, dan keseimbangan yang sempurna antara manusia dan mesin. Motor Yamaha M1 terkenal sebagai motor dengan handling paling manis di grid, tapi sekaligus jadi motor paling manja kalau ritme balapnya dirusak. Dari tim yang sukses merajai era 2 tak, nyiptain era kemasan lewat kudeta terbesar dalam sejarah bareng Valentino Rossi, sampai akhirnya hancur lebur ngadepin invasi mesin V4 Eropa di era modern. So gimana epicnya perjalanan naik turun pabrikan Iwata ini? Sini, gue ceritain. DNA balap Yamaha udah meledak sejak era 70-an. Mereka sukses ngebajak legenda Giacomo Agostini dari FV Agusta dan menangin gelar kelas 500cc. Tapi, revolusi sesungguhnya terjadi waktu mereka ngebawa alien dari Amerika, Kenny Roberts Senior. Kenny bawa gaya balap dirt track ke aspal. Dialah manusia pertama yang ngenalin gaya rebah sampai lutut ngegesek aspal atau knee down, pakai motor Yamaha kuning hitam yang legendaris itu. Yamaha ngunci 3 gelar juara dunia berturut-turut bareng Kenny. Masuk ke era 90-an, Yamaha nemuin jagoan baru, Wayne Rainey. Duel Rainey bawa Yamaha YZR 500 melawan Kevin Schwantz dari Suzuki adalah dogfight paling murni di era 2 tak. Rainey nyetak hat-trick juara dunia. Tapi takdir kejam ngehantam Yamaha di tahun 1993. Di sirkuit Misano, Rainey ngalamin crash parah yang bikin dia lumpuh dari dada ke bawah. Tragedi ini nggak cuma ngakhirin karir Rainey, tapi juga jadi awal masa kegelapan Yamaha di kasta Premier. Sepeninggal Rainey, Yamaha masuk ke Dark Ages alias zaman kegelapan. Honda ngamuk dan mendominasi lewat Mick Doohan. Yamaha nyoba berbagai cara sampai ganti-ganti pembalap. Tapi mesin YZR 500 mereka selalu kalah power dari Honda NSR 500. Puncak frustasi ini kelihatan di awal 2000-an pas MotoGP mulai transisi dari 2 tak 500cc ke 4 tak 950cc. Yamaha ngandelin Max Biaggi pakai motor YZR M1 generasi awal. Sayangnya M1 saat itu bener-bener liar dan pelat. Biaggi dengan egonya yang setinggi langit terus-terusan nyalahin Yamaha tiap kali dia kalah dari anak muda bernama Valentino Rossi yang bawa Honda. Biaggi selalu berkuar di media, motor gue pelan, coba kasih gue Honda, gue pasti ngalahin Rossi. Pernyataan ini bikin kuping petinggi Yamaha panas banget. Mereka butuh sosok penyelamat, sosok yang bisa ngebungkam Honda, dan yang paling penting, orang yang bisa ngerti jiwa dari motor YZR M1 ini. Di akhir 2003 terjadi salah satu pergerakan politik paling gila dalam sejarah F1 maupun MotoGP. Lin Jarvis dan Davide Brivio diam-diam ngedeketin Valentino Rossi. Rossi waktu itu udah muak sama Honda yang selalu bilang motornya yang hebat, bukan pembalapnya. Rossi butuh tantangan, dan Yamaha butuh dewa. Di balik layar, Yamaha ngebawa insinyur jenius Masao Furusawa yang nyiptain revolusi mesin crossplane crankshaft untuk F1. Mesin ini nggak fokus ke top speed, tapi ngasih power delivery yang super mulus biar Rossi bisa nari di tikungan. Hasilnya, seri pembuka 2004 di Welcome Afrika Selatan. Rossi pakai M1 bertarung head to head melawan Max Biaggi yang sekarang pakai Honda. Di balapan itu Rossi menang tipis. Setelah ngelewatin garis finish, Rossi minggir turun dari motornya, nyender ke ban depan M1 dan nangis terseduh-seduh sambil nyium motor itu. Hari itu, mitos kalau Honda nggak bisa dikalahin hancur lebur. Era kemasan Yamaha resmi dimulai. Yamaha merajai dunia bareng Rossi. Tapi, bos-bos Jepang tahu, Rossi nggak akan balapan selamanya. Di tahun 2008, mereka ngerekrut anak muda Spanyol yang super arogan tapi sangat jenius, Jorge Lorenzo. Ini adalah keputusan yang bikin garasi Yamaha jadi neraka.
M1 yang selama ini dibikin khusus buat Rossi tiba-tiba sangat cocok sama gaya balap Lorenzo yang sehalus butter. Saking parahnya cywar antara dua alien ini, Yamaha sampai harus ngebangun tembok pembatas beneran di tengah garasi. Alasannya sih karena beda supplier ban, tapi seluruh dunia tahu kalau itu biar dua tim ini nggak saling nyontek data telemetri. Perang internal ini ngebuktiin satu hal, YZR M1 saat itu adalah motor paling sempurna di bumi. Saking sempurnanya, dua pembalap Yamaha ini nyaris nggak tersentuh pabrikan lain. Tapi puncaknya, Lorenzo sukses ngunci gelar juara dunia 2010, bikin ego Rossi terluka parah sampai dia milih kabur ke Ducati. Setelah gagal total di Ducati, Rossi balik lagi ke Yamaha layaknya anak yang hilang. Di era ini, Jorge Lorenzo udah berevolusi jadi robot. Kalau Lorenzo udah start di depan dan dapat racing line-nya, nggak ada manusia yang bisa ngejar dia. Musim 2015 adalah klimaks dari mahakarya Yamaha. M1 mendominasi total, bikin perebutan juara dunia cuman sisa Rossi dan Lorenzo. Tapi musim ini dirusak sama politik dan drama paling panas dalam sejarah, Sepang Clash antara Rossi dan Marc Marquez. Drama ini berujung pada Lorenzo yang keluar sebagai juara dunia 2015 di seri terakhir Valencia. Tapi di tengah perayaan itu, racun mulai masuk ke tubuh Yamaha. Aturan ECU diseragamkan dan Ducati mulai ngenalin ilmu hitam bernama aerodinamika winglet. Filosofi Yamaha yang ngandelin cornering speed mulai terancam sama era baru balap motor yang butuh akselerasi pentok dan stabilitas udara. Masuk dekade 2020-an, Yamaha sempat dapat napas buatan lewat alien baru dari Prancis, Fabio El Diablo Quartararo. Di tahun 2021, Quartararo sukses nyabet gelar juara dunia lewat bakat murninya narik sisa-sisa napas F1. Tapi itu adalah lagu perpisahan yang manis. Masuk ke era modern aero sampai tahun 2025 kemarin, MotoGP udah berubah jadi Formula 1 versi roda 2. Pabrikan Eropa kayak Ducati, Aprilia, dan KTM pakai mesin V4 yang ngasilin power buas buat ngelawan hambatan angin dari sayap aerodinamika. Sementara Yamaha, mereka masih keras kepala milih mesin inline 4 yang lebar dan pelan di trek lurus. Sepanjang balapan, lo bakal lihat Quartararo mati-matian nyalip di tikungan, tapi langsung disalip balik dengan mudahnya sama Ducati di trek lurus. M1 benar-benar jadi motor yang tertinggal. Sadar kalau mereka sudah di ujung jurang, petinggi Jepang akhirnya nurunin ego mereka. Mereka nge-hire ahli mesin dari Eropa, termasuk Luca Marmorini, ex-insinyur Formula 1 Ferrari, dan ngerombak total budaya kerja Jepang mereka buat beradaptasi di era baru 2026 dengan mesin baru V4-nya. Mereka berjuang mati-matian balikin kehormatan Sanggar Putala. So, kisah tim Yamaha di MotoGP adalah cerminan hidup. Mereka selalu menolak pakai kekerasan murni buat menang, dan selalu percaya pada keindahan, ritme, dan harmoni di atas aspal. Walaupun sekarang mereka lagi ada di fase survival buat ngejar ketertinggalan teknologi, dunia balap tahu lo nggak akan pernah bisa mencoret Yamaha dari daftar kandidat raja. Ketika mereka berhasil nemuin lagi harmoni yang hilang itu, mereka bakal kembali nari dan ngebantai seisi sirkuit. So, menurut lo, apakah Yamaha mampu bersaing lagi nantinya di regulasi baru tahun depan? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Like kalau lo suka sama video ini, dan jangan lupa subscribe gua untuk cerita motorsport lainnya.